Rakyat Korea sangat menjunjung tinggi sejarah. Terbukti setiap kali perilisan drama Sagek selalu diminati masyarakat. Namun kontroversi distorsi sejarah di sejumlah drama kini ramai menjadi perbincangan masyarakat Korea. Sebagai pecinta Hallyu, wajib bagi kita belajar bersama mengenai kasus tersebut. Sudah terhubung bersama kami Afriyadi, peneliti sejarah Korea. Selamat malam, annyeonghaseyo Mas Afriyadi. Selamat malam, annyeonghaseyo Mbak Tiffany. Iya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di CNN Indonesia Connected Korean Corner. Kita akan ngomongin soal distorsi sejarah dalam drama, kemudian film Korea. Kan Sagek ini kan menjadi salah satu genre yang semakin kesini tuh semakin diminati orang-orang untuk belajar sejarah kan. Tahulah sejarah Korea. Nah, mengapa sih kasus distorsi sejarah ini di drama, kemudian film ini sangat kuat dibicarakan, punya magnet yang besar gitu ya bagi orang-orang Korea, dan juga pandangan apa yang mungkin Anda bisa share ke kita nih sebagai peneliti sejarah? Baik, terima kasih Mbak Tiffany. Ya, memang akhir-akhir ini ada drama yang tengah panas ya, karena menggunakan tokoh-tokoh sejarah sebagaimana nama aslinya, namun disajikan dalam cerita fiksi. Kita sebut saja salah satu contoh yang sedang hangat diperbincangkan satu minggu terakhir ini, Choson Exorcist atau Choson Kumasa ya. Dikatakan drama tersebut menyajikan beberapa unsur budaya Tiongkok seperti penganan kue bulan dan telur pitan. Gitu juga dengan pakaian yang digunakan salah satu tokoh di dalam drama tersebut mirip dengan pakaian Tiongkok. Nah, hal ini menimbulkan sentimen tersendiri di tengah memanasnya hubungan Korea Selatan dan Tiongkok, khususnya di bidang kebudayaan beberapa bulan terakhir ini. Nah, selain itu ada beberapa hal yang menurut saya turut menambah kontroversi dari drama ini, yakni soal sejarah Korea yang berusaha dicampur dengan fantasi dari tim produksi drama tersebut ya. Misalnya soal masuknya pastor Katolik di Korea pada masa Raja Taejong tahun 1400-an, itu merupakan hal yang hampir tidak mungkin karena tidak ada catatan sejarah di tahun tersebut ada misionaris Barat yang masuk ke Korea. Karena menurut pengamatan saya dan pembacaan saya, misionaris Barat itu baru tercatat masuk ke Korea itu di abad ke-18, seperti itu baru marak melakukan misi misionaris ya, begitu. Dan terlebih, ya. Silakan dilanjutkan. Terlebih masa Raja Taejong ini kan merupakan periode sensitif ya dalam sejarah Korea. Karena di masa ini terjadi pergantian dinasti, khususnya beberapa puluh tahun sebelumnya terjadi pergantian dinasti, sehingga masa ini masa yang sensitif. Dan untuk itu pula perlu kehati-hatian bagi tim produksi manapun yang ingin mengangkat masa ini ke dalam bentuk apapun, terlebih drama yang ditonton oleh masyarakat luas. Saya rasa pihak pembuat drama pun sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan pemberitahuan di awal penayangan drama. Jadi kalau kita melihat drama itu kan di awal pasti ada satu scene khusus yang ada tulisannya. Fiksi. Tulisan awal itu dinyatakan bahwa drama ini sama sekali tidak ada hubungannya memang dengan sejarah dan tokoh asli di Korea. Dan ceritanya murni merupakan hasil olah kreatif dari tim produksi. Tapi walaupun demikian, agaknya sebagian dari warganet Korea ini masih menganggap drama ini kontroversial dan dapat memberikan efek yang tidak baik ya jika ditonton oleh generasi muda, khususnya terhadap pemahaman sejarah Korea, sehingga muncullah petisi tersebut. Agak sensitif mungkin ya isu ini ya. Mas Afriyadi, kenapa kemudian pembahasan mengenai sejarah Korea yang berkaitan dengan Jepang, dengan Tiongkok ini agak sensitif gitu? Mungkin beberapa kali ini membuat masyarakat Korea sendiri agak sedikit quote-unquote ini meradang. Apa kemiripan sejarah kedua negara atau mungkin apa yang bisa Anda bagikan ke kita nih? Ya, saya rasa perlu kita pahami bahwa sejarah ketiga negara, Korea, Tiongkok, dan Jepang itu kan saling terkait satu dengan lainnya. Dalam sejarah Korea tercatat hubungan antara Korea dengan Tiongkok, Korea dengan Jepang itu sudah dimulai sejak ratusan, bahkan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tidak perlu diherankan jika kita menemukan ada beberapa unsur kebudayaan yang mirip antara Korea, Tiongkok, dan Jepang. Nah, namanya hubungannya antar manusia, antar masyarakat pasti ada sisi romantisnya, ada sisi kelamnya. Sejarah Korea mencatat bahwa Korea pernah menjadi negara vasal dinasti Yuan di Tiongkok pada masa kerajaan Goryeo. Dan juga Korea pernah diinvasi oleh Jepang pada masa Perang Imjin tahun 1592-1598 dan penjajahan di tahun 1910-1945. Nah, pengalaman sejarah yang demikianlah saya rasa sedikit banyak mempengaruhi
bagaimana respon masyarakat Korea dalam menyikapi hubungan dengan negara tetangganya. Oke, Mas Afriyadi, kita berkaca dengan kasus yang terjadi di Joseon Exorcist ya. Ini tentunya harusnya bisa menjadi pelajaran di produksi selanjutnya. Apa yang harus dilakukan oleh para pelaku industri drama Korea terkait dengan hal ini? Kalau tadi kan Anda sebutkan sebenarnya kalau di Joseon Exorcist atau mungkin beberapa drakor Sagek ini kan di bagian depannya sudah ada announcement kan bahwa tokoh-tokoh, kemudian scene atau adegan ini sudah mengalami bilangnya olahan dan sebagainya kan. Tapi sepertinya itu tidak cukup, belum cukup. Ya, betul. Saya rasa pasti perlu melibatkan akademisi, khususnya sejarawan yang meneliti dan ahli di periode sejarah tersebut yang diangkat di dalam sebagai drama tersebut. Dan ahli pasti akan memberikan masukan dan pandangan terkait detail drama, apakah periode tersebut merupakan periode yang sensitif atau tidak, dan bagian mana saja yang sekiranya ini bisa diadaptasi dan sekiranya ini sepertinya sensitif untuk diadaptasi menjadi cerita fiksi. Dan jika memungkinkan, saya rasa perlu juga adanya survei terhadap masyarakat Korea Selatan pada khususnya untuk mengenai pandangan publik mereka terhadap cerita yang akan dijadikan drama agar kejadian Joseon Exorcist ini tidak terulang ya. lagi. Oke, kalau menurut Anda dari drama kemudian film Korea Selatan gitu ya yang bertemakan atau yang genre-nya Sagek atau sejarah yang paling apik paling tidak selama ini yang cukup baik menceritakan perbandingan sejarah di catatan Anda, boleh dong di-share, mungkin bisa jadi referensi list saya juga atau pemirsa nih mau nonton. Ya, menurut saya banyak sekali drama Korea yang berhasil mengangkat sejarah dengan baik. Saya ambil contoh drama seputar masa awal Joseon yang mirip dengan Joseon Exorcist ini. Ada drama berjudul Chong Do-jeon yang digarap oleh stasiun televisi KBS pada tahun 2014, mungkin agak lama ya, saya ambil. Karena tim produksi dari drama ini sendiri terlebih dahulu memanggil dan meminta sejarawan Korea, Profesor Lee Do-gil, untuk memberikan kuliah terhadap tim produksinya terkait tokoh tersebut. Kemudian kumpulan kuliahnya bahkan dibukukan dan diterbitkan. Saya sendiri sempat membeli bukunya di Korea ketika kesana 2014, dan ini berdasarkan kuliah yang diberikan oleh Profesor Lee Do-gil kepada tim produksi seperti itu. Itu memberikan pandangan kepada kita bahwa ada juga tim produksi drama yang begitu concern, begitu serius dalam menggarap drama sejarah seperti itu. Oke, jadi keterlibatan ketika membuat suatu produksi drama atau film Korea yang bertemakan Sagek ini tidak hanya cast, tidak hanya desain atau visual, tapi memang harus ada keterlibatan semacam peneliti sejarah atau sejarawan supaya tidak simpang siur, supaya juga tidak menjadi sensitif kan di kemudian hari. Oke, terima kasih Kamsahamnida Afriyadi. Terima kasih sudah bergabung dengan Korean Corner malam hari ini. Sehat selalu, selamat malam. Ya, selamat malam.